Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AT28 ingin menyampaikan materi mentoring dengan tema niat ikhlas syukur. Pengertian niat. Secara bahasa, niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam arti sengaja. Terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimaksudkan atau disengajakan. Dan banyak pula ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Contohnya yaitu Imam Nawawi yang mengatakan, niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Selanjutnya yaitu dalil niat, yang terdapat dalam hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar berkata, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Barang siapa hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya dicatat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau wanita, maka hijrahnya adalah dicatat sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut. Niat memiliki 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hajis. Hajis adalah lintasan awal yang berkelebat dalam hati atau pikiran. Tingkatan yang kedua adalah khotir. Khotir adalah lintasan hati yang sudah sampai level mengalir dan membayang. Tingkatan yang ketiga adalah hadisun nafsi. Hadisun nafsi adalah lintasan hati yang sudah mulai dipertimbangkan antara dilakukan atau tidak. Tingkatan yang keempat adalah ham. Ham adalah lintasan hati yang sudah mulai menguat dan sudah menjelma menjadi keinginan yang sifatnya sudah jelas condong untuk melakukan. Dan tingkatan yang terakhir adalah azam. Azam adalah lintasan hati yang sudah mengkristal dan menguat menjadi niat teguh dan tekad yang dipastikan akan dilakukan. Berikut ini langkah-langkah agar bisa menjaga niat lurus dan ikhlas karena Allah. Yang pertama, selalu mengingat-ingat bahwa Allah akan memberikan keafdolan kepada orang yang beramal niat karena Allah dan memberi siksa pada yang beramal namun niatnya selain kepada Allah. Yang kedua, senang beramal ibadah dengan cara sembunyi atau tidak senang menampakkan amal ibadah yang dikerjakan kepada orang lain. Yang ketiga, merasa khawatir amalnya ditolak atau tidak diterima oleh Allah sehingga menghindari hal-hal yang menyebabkan amalnya tidak diterima, misalnya riya dan sebagainya. Dari bahasa Arab, filaswan, falaswa, fuluson, yang memiliki arti bersih, lurus, dan suci. Sementara itu, ikhlas sendiri berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang membahas tentang ikhlas di sini terdapat pada salah satu surat, yaitu surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Maksudnya di sini, jika kita menyembah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka itu dijadikan pedoman untuk berperilaku yang taat dan ikhlas dalam segala situasi. Ciri-ciri orang ikhlas yaitu 1. Menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendiri, karena ia akan lebih khusyuk ketika sendirian sehingga ia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, tidak suka dipuji karena takut membuat dirinya menjadi sombong. Yang ketiga, mendengarkan nasihat. Orang yang ikhlas akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar memperbaiki diri. Yang keempat, tidak berambisi menjadi pemimpin. Yang kelima, dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tips-tips agar ikhlas dalam beramal. Menurut KBBI, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Secara bahasa, ikhlas artinya murni atau tidak bercampur dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah dan bukan karena faktor yang lainnya. Menurut Huzaifah al-Marasi, ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zohir dan batin, berkebalikan dengan riya, yang merupakan amalan zohir yang tampak lebih baik dari amalan batin yang tidak ditampakkan. Ikhlas minimalnya adalah sama antara lahiriah dan batin. Namun, untuk menimbulkan rasa ikhlas dalam hati bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah beberapa cara untuk meraih keikhlasan yang dapat membantu meningkatkan rasa ikhlas dalam hati. Yang pertama yaitu banyak berdoa. Cara yang dapat menolong seorang hamba untuk ikhlas adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Umar bin Khattab juga sering memanjatkan doa seperti, Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh, jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas menghadap wajahmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain. Yang kedua yaitu dengan cara menyembunyikan amal kebaikan. Seseorang bisa menyembunyikan amal-amal baik yang disyariatkan dan lebih utama, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain dapat mendorong sifat ikhlas, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan kebaikan, kecuali hanya karena Allah semata. Ikhlas memang tak mudah, akan tetapi kita harus belajar dan mempraktikkan keikhlasan itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat merusak keikhlasan seseorang, yaitu riya, ujub, dan sum'ah. Kita akan membahas ketiga hal tersebut, dimulai dari riya. Seseorang yang menampakkan amalnya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya, itu adalah riya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ujub. Ujub adalah seseorang yang berbangga diri dengan amal-amalannya. Hal yang terakhir, yang bisa merusak keikhlasan seseorang adalah sum'ah. Sum'ah adalah seseorang yang beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalannya lalu memujinya.
Selanjutnya adalah pengertian dari syukur. Pengertian syukur secara bahasa yaitu syukur terdiri dari huruf shin, kaf, ro yang menunjukkan pujian kepada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Sedangkan secara general, pengertian dari syukur adalah merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Berikutnya dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Adapun dalil yang membahas mengenai syukur terdapat pada surah Luqman ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Subhanallahul Yang berarti, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya, terdapat pula pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Selanjutnya, yaitu ada contoh syukur. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dan rahmat Allah, manusia hendaknya selalu mengucapkan syukur dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara menjawatahkan ungkapan rasa syukur kita, diantaranya adalah yang pertama yaitu melaksanakan perintah untuk selalu beribadah kepada Allah. Hal ini merupakan hal yang lazim dan wajib bagi setiap orang muslim. Hal ini karena orang diberi nikmat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Selain itu, nikmat yang Allah berikan berupa nikmat yang bersifat dohir, seperti nikmat diberi dua mata, dua tangan, atau pikiran, maka nikmat tersebut harus digunakan untuk melihat kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami adalah, dalam setiap kegiatan, setiap helaan nafas, kita harus menanamkan niat dalam hati agar perbuatan yang kita lakukan dapat terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena setiap amal yang didapat tergantung pada niatnya. Ikhlas dalam beramal harus disertakan karena pada dasarnya keikhlasan itulah yang menentukan pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur pada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena pada hakikatnya Allah akan menambahkan nikmat pada kita yang selalu bersyukur. Terima kasih. Dengan diselenggarakannya mentoring pada semester ini, aku merasa banyak banget benefit yang didapatkan. Kayak mengisi waktu luang, karena mentoring biasanya diadakan di hari Sabtu atau Minggu, jadi cukup sebagai pengisi waktu luang aku. Lalu dengan adanya mentoring, menjadikan aku memiliki banyak relasi baru, karena bisa kenal dengan teman-teman kelas lain, serta bisa berkenalan dengan kakak-kakak mentornya. Dan Masya Allahnya, dengan diadakannya mentoring, kehidupan beragama aku jadi lebih baik, karena banyak ilmu baru dan reminder dari kakak mentor serta kawan lainnya. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami adalah semoga dari mentoring yang sudah terlaksana, kita dapat terus mengingat dan juga mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan oleh para mentor dan pembicara yang luar biasa. Semoga seluruh ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat, baik di kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Tidak lupa juga, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta selalu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk belajar dan meraih impian walaupun mentoring sudah berakhir.